opportunities. He now has a look at the inside into Quartararo, into the double chicane. Quartararo sees him, he get back on the exit, and that's exactly what he's going to do. Side by side, Quartararo versus Marquez. There's a little attack on Quartararo. As they power out, we go into garage there. Second attack comes in then on this lap 6. The sprint winning overtake. Fair play to Fabio Quartararo, he really did. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, akhirnya angkat bicara mengenai kondisi aktual Pecco Bagnaia di kejuaraan dunia MotoGP 2025. Di tengah tekanan media dan spekulasi yang terus berkembang soal dominasi Marc Marquez di atas motor pabrikan yang sama, Dalinya menegaskan satu hal penting, Pecco tidak meniru siapapun, termasuk Marquez. Pecco berjalan di jalurnya sendiri, ungkap Dalinya dalam wawancara eksklusif yang kini jadi sorotan padek. Pernyataan ini mengarah langsung pada perdebatan soal gaya balap dan pendekatan teknis antara dua pembalap Ducati. Marquez dikenal agresif, intuitif, dan cepat beradaptasi. Sedangkan Pecco dikenal metodis, presisi, dan punya sensitivitas tajam terhadap perubahan kecil pada motor. Masalah utama yang tengah dihadapi Pecco bukan terletak pada perbedaan motor antara dirinya dan Marquez. Dalam tes JRS, Pecco mencoba sejumlah part evolusi yang sudah sempat diuji di Sepang dan Thailand. Namun, beberapa komponen justru menimbulkan gangguan baru. Bukannya memperkuat performa, justru membuat potensi motor tertutup oleh efek samping dari part-part itu. Inilah titik krusialnya, Ducati tidak hanya melihat performa satu lap atau hasil akhir balapan. Mereka menganalisis pola respons motor terhadap karakter gaya balap Pecco, terutama pada aspek sasis, traksi, dan failing bagian depan. Tim memahami bahwa Pecco membutuhkan feeling maksimal dari roda depan untuk bisa menyerang tikungan secara presisi, dan ini yang sedang hilang dalam beberapa balapan terakhir. Pendekatan Pecco memang berbeda, alih-alih menyesuaikan diri terhadap motor secara ekstrim seperti yang dilakukan Marquez, ia menuntut motor yang bisa memberikan konsistensi dan kestabilan sepanjang balapan. Dalinya melihat ini sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Dia tahu apa yang dia butuhkan, dan dia tidak gampang goyah meskipun ada tekanan dari luar, dia tetap konsisten pada arah pengembangannya, lanjut Dalinya. Di sisi lain, Ducati juga tidak mengabaikan data Marquez. Justru, mereka menjadikan perbedaan ini sebagai aset, dengan dua pendekatan berbeda dari pembalap pabrikan, mereka bisa menilai efektivitas komponen baru lebih luas. Tapi, Dalinya kembali menegaskan, Pecco bukan bayangan Marquez. Apa yang dipakai Marc tidak serta-merta digunakan Pecco, dan begitu pula sebaliknya. Khusus untuk Pecco, Ducati tengah fokus mengembangkan dua aspek penting, stabilitas bagian depan dan pengendalian pada fase akselerasi keluar tikungan. Ini didukung dengan modifikasi kecil pada distribusi bobot, pengaturan torsi mesin, serta revisi perangkat elektronik. Semua itu ditujukan untuk mengembalikan rasa percaya diri Pecco, terutama pada titik pengereman keras di mana ia biasanya unggul. Dalam GP mendatang, Ducati dijadwalkan membawa update lanjutan yang khusus disesuaikan untuk Pecco. Mereka akan mencoba sistem kontrol traksi dengan respons variabel berdasarkan sudut kemiringan, serta revisi pada geometri sasis bagian tengah. Ini diharapkan bisa mengembalikan ketajaman Pecco di fase mid-corner. Sementara itu, tekanan untuk mempertahankan gelar semakin besar. Tapi Dalinya yakin, Pecco memiliki mentalitas juara dan pengalaman cukup untuk bangkit. Dia bukan tipe pembalap yang hancur karena 1-2 hasil buruk, justru dari situlah dia belajar dan berkembang. Tahun lalu pun dia membuktikan hal itu, ujar Dalinya. Dalam konteks musim 2025, di mana kompetisi makin padat dengan banyak pembalap kencang dari berbagai tim, kestabilan teknis dan mental adalah kunci. Ducati tahu, jika mereka bisa memberi Pecco alat yang tepat, dia akan kembali ke performa terbaiknya. Jorge Martin, juara dunia bertahan yang kini membalap di Aprilia. Ia adalah harapan besar bagi Aprilia. Dan sekarang muncul kabar yang membuat gempar seisi paddock, yaitu dengan keinginannya hengkang dari Aprilia. Musim 2025 baru berjalan beberapa seri, tapi drama besar sudah meledak di belakang layar. Martin, yang baru menandatangani kontrak 2 tahun dengan Aprilia, dikabarkan ingin keluar hanya beberapa bulan setelah debutnya. Bahkan sebelum benar-benar punya kesempatan membalap penuh 1 musim. Bahkan Martin juga hadir di Le Mans pada Jumat, 9 Mei 2025. Tapi kehadirannya jauh dari biasa. Ia tidak muncul di pit lane, tidak berseragam balap, ia tidak terlihat satu kali pun di trek. Sebaliknya, ia melakukan serangkaian pertemuan diam-diam. Dalam salah satu pertemuan itu yang kini jadi pusat perbincangan, Martin memberitahu manajemen Aprilia bahwa ia berniat untuk mengaktifkan klausul keluar dalam kontraknya. Klausul ini memungkinkan dirinya hengkang di akhir 2025,
asalkan ia tidak berada di papan atas klasemen pembalap setelah GP Prancis. Namun inilah keanehannya, Jorge Martin belum pernah tampil penuh musim ini, ia hanya balapan 1 kali di GP Qatar. Dan hasilnya, crash, cedera lagi, lalu absen lagi. Dengan kondisi seperti ini, apa yang jadi dasar aktivasi klausul keluar? Apakah adil jika klausul itu tetap berlaku, ketika ia bahkan belum bisa tampil kompetitif karena alasan cedera? Aprilia jelas tidak tinggal diam. Mereka terkejut, bahkan mempertimbangkan langkah strategis. Dari sudut pandang mereka, klausul itu seharusnya tidak valid karena performa Martin belum bisa dievaluasi secara realistis. Semua kesepakatan, kata mereka, didasarkan pada asumsi pembalap tampil di trek, bukan di ruang pemulihan. Namun, inilah yang menarik. Meski Aprilia bersikap defensif, mereka belum mengeluarkan satupun pernyataan resmi, tidak ada klarifikasi, tidak ada konferensi pers, tidak ada pembelaan, Aprilia no comment. Dan ketika satu pihak memilih diam, rasa penasaran publik justru semakin besar. Jadi, apa sebenarnya yang membuat Jorge Martin ingin pergi? Menurut sejumlah sumber terpercaya, keputusannya bukan sekadar emosi atau reaksi spontan akibat cedera. Ini adalah akumulasi dari kekecewaan yang mendalam terhadap performa proyek RSGP. Martin bergabung dengan Aprilia dengan keyakinan besar. Ia percaya bahwa Aprilia telah memasuki era baru. Bahwa motor RSGP bisa menyaingi kekuatan Ducati, KTM, dan bahkan memimpin paket teknis musim ini. Tapi kenyataannya, jauh dari harapan. Marco Bezzecchi, rekan satu timnya di Aprilia, belum sekalipun naik podium musim ini, bahkan belum mendekati zona kemenangan. Sementara pembalap Aprilia terbaik saat ini justru datang dari tim satelit Trackhouse Ai Ogura, seorang rookie yang duduk di peringkat 10 klasemen pembalap. Yang menarik, meskipun Martin sudah menyatakan niatnya, ia masih menunjukkan sikap profesional. Ia bersedia menunda keputusan final hingga GP San Marino, bulan September nanti. Itu artinya, Aprilia masih punya waktu untuk membalikan keadaan. Tapi, apakah itu mungkin? Mari kita lihat realitanya, performa motor tidak kompetitif, pembalap utama cedera, internal tim mulai tidak solid. Dan, di luar sana, pabrikan lain mungkin sedang mengamati dengan senyap menunggu momen tepat untuk merebut Martin. Jika Martin hengkang, Aprilia kehilangan bukan hanya pembalap tapi juga masa depan proyek yang mereka bangun dengan susah payah. Yang jadi pertanyaan sekarang bukan cuma, apakah Jorge Martin akan keluar? Tapi juga, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar proyek Aprilia ini? Apakah ini hanya soal performa motor? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih personal, dan tidak pernah diumumkan ke publik? Dan satu hal lagi, mengapa Aprilia masih memilih diam hingga sekarang? Semuanya kini jadi misteri besar di paddock MotoGP. Dan seperti banyak drama besar di dunia balap, terkadang jawabannya tidak datang dari pernyataan resmi, tapi dari keputusan senyap di balik layar. Dalam balapan penuh intrik di Le Mans, Johann Zarco tampil sebagai maestro strategi. Ia mengubah kekacauan menjadi kemenangan, dan kesulitan menjadi sejarah. Di bawah hujan yang turun tak menentu, di tengah puluhan pergantian motor dan penalti, Zarco menciptakan momen yang akan dikenang selamanya. Le Mans, Minggu, 11 Mei 2025. Seluruh mata tertuju pada Johann Zarco. Bukan karena ia unggulan, melainkan karena hari itu berbeda. Untuk pertama kalinya sepanjang karirnya, kedua orang tuanya hadir langsung menyaksikan Zarco bertarung di lintasan. Di usia 34 tahun, yang tertua di grid, Zarco tahu ini bukan sekedar balapan ini panggung kehidupan. Awal balapan sempat normal, meski mendung menggantung. Semua pembalap memakai ban kering. Tapi hanya dalam beberapa menit setelah start, langit runtuh. Rintik berubah deras. Para pembalap mulai panik. Ada yang masuk pit lebih awal, mengganti ke motor dengan ban basah. Lebih dari 10 pembalap melakukan itu sebelum lap pemanasan selesai. Kekacauan dimulai, race direction mengibarkan bendera merah. Start ulang diatur, jumlah lap dipangkas dari 27 menjadi 26. Dan regulasi baru mulai berlaku, siapapun yang mengganti motor sebelum restart, wajib jalani double long lap penalti. Bencana bagi sebagian besar rider, tapi tidak untuk Zarco. Zarco tetap dengan motor pertamanya, ia tidak tergoda untuk ganti. Keputusan yang kemudian membawanya pada jalur kemenangan. Saat nama-nama besar seperti Marc Marquez, Alex Marquez, hingga Fabio Quartararo terkena penalti ganda, Zarco melaju bersih. Pada awal balapan, Pecco Bagnaia terlibat kecelakaan di tikungan ketiga, bersama Enea Bastianini, Joan Mir, dan juga Zarco. Tapi berbeda dari yang lain, Zarco mampu kembali ke lintasan, tidak ada penalti,
tidak perlu ganti motor, tidak kehilangan posisi krusial. Di tengah semua kekacauan, Johann Zarco pelan-pelan menjauh. Ia menjaga ritme, membaca cuaca, dan tidak terpancing untuk ikut arus strategi yang membuat banyak pembalap bolak-balik pit. Marc Marquez yang biasanya jadi master flag to flag, kali ini pun tak mampu menandingi strategi Zarco. Ia sempat masuk pit 2 kali, ditambah hukuman 2 kali long lap penalti. Begitu pula Quartararo, Aldeguer dan Alex Marquez yang mencoba strategi berani namun akhirnya terjebak di sirkuit yang terus berubah. Zarco justru menang karena sederhana, ia hanya ganti motor 1 kali. Itu pun saat momen yang paling tepat, bukan saat terburu-buru. Hasilnya, saat pembalap lain masih berkutat dengan long lap penalti atau kehilangan ritme, Zarco melaju hingga unggul lebih dari 19 detik dari Marquez yang akhirnya finish kedua. Fermin Aldeguer yang tampil brilian sepanjang akhir pekan, harus puas di posisi ketiga, 26 detik di belakang Zarco. Ia sempat memimpin balapan saat strategi ban keringnya bekerja, tapi tak cukup konsisten di akhir. Alex Marquez sempat mendekati podium tapi 2 kali jatuh membuatnya finish tanpa poin. Zarco sendiri mengendalikan semuanya dengan kepala dingin. Ia bukan yang tercepat di atas kertas, tapi di lintasan yang berubah setiap menit, di momen ini Zarco adalah yang paling pintar. Di saat yang lain bingung mengambil keputusan, ia tetap tenang. Dan itu membuatnya tak tersentuh. Ketika Zarco melintasi garis finish, tangisan tak terbendung. Di paddock, orang tuanya berpelukan. Di tribun, penonton Prancis berdiri. Sudah 71 tahun sejak Pierre Moneret menang di kandang sendiri pada tahun 1954. Kini, sejarah itu diulang. Kemenangan Zarco juga mengakhiri dominasi Ducati yang sudah mengoleksi 22 kemenangan beruntun. Sejak awal musim, hanya kecelakaan yang bisa menghentikan mereka. Tapi kali ini, seorang pembalap independen, dengan strategi cerdas dan keberanian mengambil risiko, menghentikan rekor itu secara fair. Zarco mungkin bukan kandidat juara dunia musim ini. Tapi dengan kemenangan ini, ia meraih sesuatu yang lebih berharga, kehormatan, cinta publik, dan sejarah yang akan dikenang selamanya di Le Mans. Johann Zarco mengajarkan bahwa dalam balapan, bukan hanya kecepatan yang penting, tapi juga kecerdasan. Ia bukan hanya menang di lintasan, tapi juga menang di hati rakyat Perancis. Di usia 34 tahun, ia jadi simbol perjuangan, kesabaran, dan bukti bahwa keajaiban bisa terjadi di saat yang tepat. Dan Le Mans, hari itu, menjadi saksi keajaiban itu. Fabio Quartararo kembali menunjukkan bahwa ia adalah pembalap papan atas MotoGP. Dalam sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Le Mans, Sabtu, 10 Mei, Quartararo sukses mengamankan pole position secara dramatis. Di lap terakhir sesi yang nyaris dikuasai Marc Marquez, pembalap asal Prancis itu melesat dan membukukan waktu 1 menit 29,324 detik, menyalip catatan Marquez yang sebelumnya menjadi yang tercepat dengan 1 menit 29,442 detik. Marc Marquez terlihat sudah siap mengunci posisi start terdepan sejak sesi free practice. Konsistensi dan catatan waktunya sepanjang latihan membuatnya jadi kandidat kuat pole. Namun, Quartararo datang dengan rencana lain. Setelah hanya menempati posisi kedua tercepat di sesi praktis di belakang Marquez, Quartararo melakukan penyesuaian yang presisi terhadap gaya membalap dan konfigurasi motor Yamaha M1. Ia memperhalus akselerasi keluar tikungan dan memanfaatkan grip ban belakang secara maksimal, terutama di sektor 2 dan 4 dua titik krusial yang menentukan perbedaan waktu di Le Mans. Bahkan ketika Marquez mencatat waktu tajam dan tampaknya telah mengunci pole, Quartararo datang dari belakang, mencatat split time hijau dari awal sampai akhir. Dan ketika melewati garis finish, angka 1 menit 29,324 detik muncul di layar momen yang membuat paddock Yamaha meledak dalam sorakan. Pole position ini bukan sekadar kemenangan satu hari. Ini menjadi pole kedua Quartararo secara beruntun setelah Jerez 2 pekan lalu. Konsistensi ini menjadi sinyal kuat bahwa Yamaha telah bangkit dari masa-masa sulit dan kini kembali kompetitif. Quartararo terlihat lebih menyatu dengan karakter mesin baru M1 terbaru yang memiliki peningkatan signifikan dalam akselerasi dan stabilitas under braking. Mesin baru ini dirancang khusus untuk menyesuaikan gaya membalap agresif milik Quartararo. Dan hasilnya 2 pole dalam 2 seri berturut-turut, serta dominasi lap time yang sulit dibantah. Yang membuat pencapaian ini semakin fenomenal adalah keberhasilan Quartararo mematahkan 2 rekor lap secara beruntun. Rekor pertama dipegang oleh Jorge Martin dari tahun 2024 saat masih di Pramac Ducati. Rekor itu sempat diambil alih oleh Marquez saat sesi praktis dan saat kualifikasi hampir selesai. Namun, hanya tak berselang lama, Quartararo menjawab tantangan itu.
Dengan gaya membalap yang presisi, ia mencatat waktu tercepat yang kini menjadi rekor lap baru di Le Mans. Rekor ini menjadi semakin spesial karena dilakukan di tanah kelahiran sendiri, di bawah tekanan luar biasa dari puluhan ribu penggemarnya. Balapan di negara sendiri tak pernah mudah. Tekanan ekspektasi publik, media, dan tim bisa membuat pembalap tertekan. Namun, Quartararo justru menggunakan itu sebagai energi besar. Di depan pendukungnya sendiri, ia tampil berani, cerdas, dan cepat. Para penggemar di tribun memberikan atmosfer luar biasa, membawa energi positif yang ikut mendorong performanya di lintasan. Setelah finish, Quartararo sempat menunjukkan gestur hormat ke arah penonton yang berdiri dan bersorak memberikan penghormatan. Momen itu menjadi salah satu yang paling emosional sepanjang musim ini. Di sisi padek Yamaha, suasana haru tak bisa dibendung. Ketika layar menunjukkan nama Quartararo di posisi teratas, seluruh tim bersorak, beberapa mekanik terlihat terharu bahagia. Tapi yang paling menyentuh adalah ekspresi bos Yamaha sendiri. Dalam wawancaranya usai sesi selesai, bos Yamaha mengungkapkan perasaan kagum dan terharunya terhadap performa Quartararo. Saya menyaksikan langsung dari pit wall. Fabio tidak hanya cepat, tapi ia membalap dengan hati. Lap terakhir itu sangat sempurna. Semua sektor hijau, semua tikungan dieksekusi dengan sempurna. Saya sampai berdiri dan tidak bisa duduk lagi, ucap bos Yamaha dengan penuh bangga dan haru. Ia melanjutkan, yang membuat saya terharu adalah bagaimana Fabio memahami mesin baru M1 ini. Motor ini baru, dengan konfigurasi yang belum sepenuhnya kami pahami. Tapi dia mampu mengendalikan dan mengekstrak potensi maksimalnya. Itu bukan hanya teknis, itu intuisi seorang juara, tambah bos Yamaha. Yamaha patut mendapat kredit besar dalam pengembangan M1 tahun ini. Setelah musim sebelumnya mengalami banyak kendala, kini mereka datang dengan paket motor yang jauh lebih kompetitif. Quartararo menyebut bahwa karakter mesin lebih stabil saat masuk tikungan dan lebih responsif saat keluar, juga tenaga di trek lurus yang bertambah, memberinya kepercayaan diri penuh di Le Mans. Pengembangan juga dilakukan pada aerodinamika dan distribusi bobot, membuat Yamaha mampu mengimbangi bahkan menyalip keunggulan teknis Ducati dan Honda di trek-trek cepat. Yamaha berpeluang merajai GP Prancis dan menggeser peta persaingan musim ini tidak hanya untuk podium, tapi juga perebutan gelar juara dunia. Kini tantangan sesungguhnya ada di balapan utama. Meskipun memulai dari pole, Quartararo harus menghadapi tekanan dari Marquez yang dikenal agresif sejak tikungan pertama. Selain itu, pembalap seperti Francesco Bagnaia dan Alex Marquez juga akan berusaha keras memanfaatkan celah sekecil apapun. Strategi ban, kondisi cuaca, dan start yang sempurna akan menjadi penentu. Tapi melihat konsistensi Quartararo 2 pekan terakhir, banyak pihak yang percaya, kali ini Yamaha benar-benar siap bertarung untuk kemenangan penuh. Pole position di Le Mans bukan sekadar statistik. Ini adalah deklarasi bahwa Fabio Quartararo dan Yamaha telah kembali. 2 pole position beruntun dan podium kedua di Jerez bukan kebetulan, dan pencapaian di Le Mans adalah penegasnya. Balapan hari Minggu tinggal menghitung jam. Tapi satu hal sudah pasti, Quartararo kini tak hanya membawa harapan Yamaha, tapi juga seluruh publik Prancis, menuju kebangkitan yang sesungguhnya di musim MotoGP 2025. Fabio Quartararo akhirnya tampil seperti yang diharapkan banyak penggemar. Di GP Le Mans 2025, pembalap berjuluk El Diablo itu memperlihatkan taringnya bersama mesin baru Yamaha M1 yang mulai menunjukkan potensi sesungguhnya. Le Mans bukan sekedar sirkuit kandang bagi Quartararo, ini adalah panggung kebanggaan nasional, tempat ia mengaspal di depan ribuan pendukungnya sendiri. Dan pada sesi praktis, El Diablo benar-benar menyulut semangat penonton dengan kecepatan yang mengesankan. Menggunakan motor M1 versi terbaru yang dikembangkan Yamaha pasca hasil positif di GP Jerez, Quartararo tampil cepat sejak awal sesi. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,032 detik, hanya terpaut 0,177 detik dari Marc Marquez yang memimpin catatan waktu. Performa ini bukan hanya mengejutkan karena kecepatannya, tapi juga karena konsistensinya. Quartararo tampak jauh lebih nyaman di atas motor. Line balapnya bersih, akselerasinya mulus, dan pengeremannya tajam. Ia seperti menemukan kembali versi terbaiknya, versi yang membawa gelar juara dunia pada tahun 2021. Keberhasilan lolos langsung ke kualifikasi 2 di sesi praktis ini menjadi bukti nyata bahwa kombinasi Quartararo dan mesin M1 baru mulai klik. Setelah beberapa musim Yamaha tertinggal dalam pengembangan mesin dibanding rival seperti Ducati, kini arah perkembangan mulai berubah. Sinyal kebangkitan ini sebenarnya sudah terlihat sejak GP Jerez 2 pekan lalu. Di sana, Quartararo sukses mengamankan pole position dan finish di posisi kedua. Hasil itu menjadi podium perdananya musim ini dan momentum yang sangat penting bagi Yamaha. Kini,
Dengan trek yang lebih dikenal dan atmosfer yang lebih mendukung, Quartararo tampil lebih percaya diri. Kepercayaan ini tidak hanya dirasakan oleh Quartararo sendiri, tapi juga oleh timnya. Massimo Meregali, bos tim Yamaha, secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap penampilan pembalap asal Prancis tersebut. Dalam sebuah wawancara singkat, Meregali menyebut bahwa Fabio sudah benar-benar menyatu dengan karakter mesin baru Yamaha. Kami kagum dengan Fabio, dia sangat presisi di atas motor. Setelah hasil di Jerez, kami tahu ada sesuatu yang positif. Tapi performanya hari ini membuat kami semakin yakin. Dia sudah menemukan feelingnya kembali di atas motor, ungkap Meregali dengan penuh keyakinan. Mesin baru Yamaha ini memang menjadi topik hangat di paddock. Banyak analis MotoGP menyebut bahwa Yamaha kini telah menemukan arah pengembangan yang lebih kompetitif, khususnya dalam akselerasi dan top speed. Dua hal yang selama ini menjadi kelemahan utama M1 dibanding motor-motor Ducati. Namun di Le Mans, kelemahan itu tidak tampak. Bahkan dalam sektor-sektor cepat sirkuit ini, Quartararo mampu bersaing head-to-head dengan motor Ducati milik Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Ini menandakan bahwa M1 baru benar-benar memberikan perubahan signifikan. Selain itu, faktor penting lainnya adalah adaptasi cepat Fabio terhadap mesin baru ini. Banyak pembalap yang butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan karakter mesin baru. Tapi Quartararo tanpa langsung klik sebuah keunggulan mental sekaligus teknis yang tak dimiliki semua rider. Kecepatan Fabio di sesi praktis juga memberikan harapan besar untuk sesi kualifikasi. Dengan performa yang stabil dan ritme balap yang solid, peluang untuk mengamankan pole position terbuka lebar. Jika itu terjadi, ini akan menjadi pole kedua Quartararo secara beruntun musim ini. Yamaha sendiri terakhir kali mencicipi kemenangan di Le Mans pada tahun 2017, lewat Maverick Vinales. Sejak saat itu, hasil mereka di Le Mans cenderung biasa saja. Tapi kini, di musim yang sempat dianggap berat, mereka datang ke Prancis bukan hanya untuk bersaing tapi untuk menang. Dan kemenangan itu akan terasa sangat spesial jika diraih oleh Quartararo. Ini bukan sekadar race, ini adalah balapan yang sangat personal. Di hadapan publik, teman-temannya, dan ribuan fans yang meneriakkan namanya, Quartararo membawa beban sekaligus energi besar. Dari semua indikator yang terlihat waktu tempuh, konsistensi, kepercayaan diri, dukungan tim, dan semangat dari penonton tuan rumah semua mengarah pada satu hal, Fabio Quartararo siap untuk membuat sejarah di Le Mans. Jika Yamaha berhasil mempertahankan performa ini hingga race day, maka bukan tidak mungkin mereka akan mengubah peta persaingan musim ini. Dari tim yang sempat tertinggal, kini mereka jadi kuda hitam baru, siap mengganggu dominasi Ducati. Akhir pekan ini bukan sekedar ajang balap. Ini adalah panggung pembuktian. Bagi Yamaha, ini tentang membuktikan bahwa mereka belum habis. Bagi Fabio Quartararo, ini adalah tentang menunjukkan bahwa sang juara dunia 2021 masih punya taring. Dan bagi publik Prancis, ini adalah tentang harapan untuk melihat putra terbaiknya berdiri di podium tertinggi di rumah sendiri. Apapun hasilnya nanti, satu hal sudah pasti, Yamaha dan Quartararo telah kembali ke jalur yang benar. Mesin baru M1 bukan hanya upgrade teknis, tapi juga simbol dari kebangkitan semangat mereka. Dan jika akhir pekan ini ditutup dengan kemenangan, maka itu bukan kejutan. Itu adalah hasil dari kerja keras, keyakinan, dan semangat untuk bangkit yang tidak pernah padam.